Selamat berjumpa dengan saya, dosen pada mata kuliah Elektronika Analog, Program Studi Elektronika dan Instrumentasi, Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Modul atau video ini adalah video pembelajaran untuk mata kuliah Elektronika Analog. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan mempelajari beberapa hal. Topik yang akan kita pelajari itu yang pertama mengenai formula, kemudian bagaimana kita menganalisa satu rangkaian elektronika, ada beberapa pendekatan nanti. Kemudian di dalam suatu rangkaian elektronika diperlukan suatu sumber daya, maka sumber daya bisa berupa sumber tegangan, juga bisa berupa sumber arus. Kemudian yang kedua atau yang dua terakhir ini adalah bagaimana kita nanti menganalisa suatu rangkaian, kita bawa ke bentuk yang sederhana, ya supaya nanti bisa dianalisa dengan mudah. Salah satunya adalah menggunakan teorema Thevenin. Kemudian yang kedua menggunakan teorema Norton. Nah, inilah materi yang pertama yang merupakan bahan atau pengertian dasar yang harus kita pahami untuk nanti bisa mengerti, mengetahui, dan menganalisa rangkaian elektronika. Yang pertama mengenai formula atau rumus, ya, kita sudah tidak asing lagi dengan istilah formula atau rumus. Nah, sebetulnya formula itu apa? Ya, formula atau rumus adalah satu aturan ya, yang menghubungkan antara besaran-besaran yang akan kita kalkulasi, akan kita hitung. Nah, maka aturan-aturan tersebut dapat berupa misalkan persamaan atau pertidaksamaan, atau bisa juga deskripsi matematika lainnya berbentuk fungsi dan seterusnya ya. Nah, ada 3 macam atau 3 jenis formula. Yang pertama yang disebut dengan definisi ya. Definisi ini adalah suatu formula yang sudah ditemukan untuk sebuah konsep baru. Biasanya ini dilakukan penelitian awal, kemudian dibuat suatu konsep, biasanya konsep itu lalu dinyatakan dalam bentuk hubungan-hubungan matematis ya. Misalkan kita punya hubungan kapasitas suatu kapasitor, misalkan yang pertama ini adalah besarnya kapasitas suatu kapasitor itu tergantung kepada jumlah muatan dan tegangannya, jadi berbanding lurus dengan muatan dan berbanding terbalik dengan tegangan misalkan. Kemudian misalkan ini adalah persamaan yang lain ya, juga dalam bentuk-bentuk persamaan yang bisa dalam bentuk persamaan dengan menggunakan fungsi-fungsi tertentu. Ini bentuknya serupa sebetulnya, hanya beda makna, mungkin beda penggunaan, beda pengertian. Ini kita misalkan di dalam kelistrikan atau dalam elektronika kita kenal adanya kapasitor. Maka salah satu fungsi kapasitor itu adalah untuk menampung muatan. Nah, kapasitasnya berapa? Kapasitas tampungan yang dimiliki oleh kapasitor itu adalah dirumuskan ini setelah melalui suatu penelitian. Ini diperoleh suatu hubungan bahwa kapasitas dari suatu kapasitor ini adalah jumlah muatan dibagi dengan tegangan yang ada di dalam kapasitor tadi. Jadi ini definisi ya. Jadi ada formula yang bentuknya adalah definisi. Kemudian yang kedua hukum. Ada formula yang berdasarkan suatu hukum, yaitu rangkuman atau representasi dari hubungan yang sudah ada di alam. Jadi sudah ada di alam, kemudian dinyatakan dalam bentuk hukum. Nah, maka bisa dinyatakan dalam bentuk formula tertentu ya. Jadi formula sekali lagi bentuknya rumus ya. Maka rumus ini dari mana? Ini dari suatu hukum tertentu.
Ya, ini misalkan ini suatu rumus apa ini gaya ya, gaya tertentu ya. Ini ada suatu bentuk rumus seperti ini. Kemudian ada yang ketiga adalah namanya formula itu jenisnya adalah derivasi. Jadi ini diturunkan dari formula dasar yang lain. Jadi ada formula dasar kemudian diturunkan menjadi turunan-turunan atau derivasi. Nah, contohnya di listrik atau elektronika kita punya hukum dasar Ohm ya, yang mengatakan bahwa besarnya hambatan suatu bahan tertentu ya, itu berbanding lurus dengan tegangan antara titik di dalam bahan tadi dan berbanding terbalik dengan arus yang melaluinya ya. Jadi ini R resistansi atau resistor atau hambatan itu sama dengan tegangan dibagi arus. Nah, ini kita bisa dari hukum dasar ini kita bisa turunkan. Jadi bisa kita dari pengertian hukum dasar yang ada dalam hukum Ohm ini, kemudian kita bisa misalkan mencari arusnya berapa. Nah, diturunkan dari hukum dasar ini menjadi I sama dengan V per R. Atau tegangannya berapa? Tegangannya sama dengan V sama dengan I per R. Jadi ada bermacam-macam ya. Jadi kadang-kadang kita mungkin tidak menghiraukan ya, apakah itu bentuknya definisi atau hukum atau derivasi. Tapi sebetulnya yang membedakan ini adalah sumbernya dari mana, didapatkan dari mana. Itulah yang sebenarnya membedakan ya. Sebetulnya kalau bentuknya sendiri ya bentuk rumus semuanya bentuknya sama. Bentuknya bisa fungsi, bisa suatu variabel-variabel sederhana seperti ini. Ini adalah namanya formula ya, formula. Nah, berikutnya di dalam melakukan analisa suatu rangkaian nanti mungkin kita akan melakukan perhitungan yang apakah itu nanti semua variabel atau semua yang terkait harus dimasukkan, atau mungkin beberapa variabel yang tidak penting mungkin bisa sementara bisa diabaikan. Nah, ini biasanya kita lakukan namanya melakukan pendekatan atau perkiraan atau approximation. Ya. Nah, yang pertama adalah pendekatan ideal. Jadi ideal approximation. Ini pendekatan awal untuk menganalisa suatu karakteristik atau satu nanti hitung-hitungan di dalam komponen atau di dalam rangkaian ya. Kemudian kita anggap semua komponen itu ideal. Jadi misalkan tegangan itu ideal, jadi bisa memberikan nilai berapapun. Kemudian tidak ada hambatannya di dalam, demikian juga arus ya. Kemudian nanti misalkan komponen yang pasif ya. Jadi kalau sumber tegangan, sumber arus itu komponen aktif di dalam atau elemen aktif di dalam rangkaian elektronik karena sumber daya ya. Tapi misalkan komponen pasif, misalkan ya ada 3 komponen pasif, ada resistor, ada induktor, ada kapasitor ya. Misalkan induktor itu adalah kawat ya yang dibuat berbentuk lilitan ya. Nah, untuk mencari nilai kalau di induktor ada namanya induktansi ya. Maka di dalam pendekatannya bisa saja diabaikan. Sebenarnya kawat itu sendiri kan punya nilai hambatan. Nah, sehingga sebetulnya di dalam induktor itu ada nilai induktansi dan ada nilai resistansi. Jadi ada induktansi yang serial dengan resistansi. Nah, untuk melakukan analisa mungkin dilakukan pendekatan ideal. Kalau induktor itu ideal, maka nilai hambatannya hanya induktansi ya, tidak ada nilai hambatannya, tidak ada resistansinya, jadi resistansinya diabaikan. Nah, ini namanya pendekatan ideal. Demikian juga dengan misalkan nanti komponen aktif lainnya, diode, transistor bisa dilakukan seperti itu.
Nah, jadi misalkan ini tadi kalau kita menganalisis rangkaian komponen pasif itu salah satunya adalah induktor ya, induktor. Kemudian pendekatan yang kedua, nah ini menambahkan komponen sejumlah satu atau lebih kepada komponen ideal. Jadi ini second approximation atau pendekatan kedua itu maka kita menambahkan suatu variabel tertentu atau suatu besaran tertentu di dalam komponen ideal tadi. Misalkan tadi saya contohkan pada sumber tegangan ya. Kalau sumber tegangan ideal itu tidak ada hambatannya. Maka kalau kita ingin menganalisa supaya hitungannya tepat, maka nanti ditambahkan bahwa sebetulnya sumber tegangan itu juga di dalamnya ada hambatannya. Maka ada hambatan dalam di dalam sumber tegangan. Juga tadi saya contohkan misalkan induktor. Nah, induktor itu ada induktasi dan ada resistansinya, ya ada hambatannya. Kemudian pendekatan yang ketiga ini ya pemodelan sebuah device dalam bentuk rangkaian persamaan termasuk dengan komponen lain. Jadi ini misalkan nanti pada analisis pada semikonduktor lebih banyak komponen atau faktor yang terlibat di dalamnya. Misalkan nanti diode. Diode itu kalau ideal maka dia sebagai saklar. Yang ideal hanya bisa on off gitu ya. Tapi ternyata kalau diteliti lebih lanjut itu maka ada faktor-faktor lain yang terkait pada saat semikonduktor itu jalan, maka harus ditambahkan besaran-besaran tertentu. Ya. Misalkan ada suhu, ya, dipengaruhi oleh suhu, maka nanti nilai atau arus yang lewat kalau sudah beda nanti akan ada perhitungan yang berbeda. Begitu seterusnya. Nah ini, jadi ini bagaimana kita menganalisa suatu rangkaian untuk mendapatkan karakteristik atau hasil dari atau output dari suatu rangkaian tadi, itu awalnya dengan pendekatan yang sederhana, yaitu ideal. Ya. Semua komponen dianggap ideal. Kemudian supaya lebih mendekati ke hasilnya, nah maka dilakukan pendekatan yang kedua, second approximation. Nah kalau hasilnya ingin sempurna, maka pendekatan yang ketiga. Nah ini nanti bisa dilihat pada pembandingan. Misalkan kita menganalisa suatu rangkaian, outputnya atau tegangannya atau nilai resistensinya. Nah kalau kita hitung dengan pendekatan ideal, mungkin akan tidak sama hasilnya kalau kita ukur dengan alat ukur misalkan dia. Jadi tegangannya kita ukur dengan voltmeter misalkan, kok beda sedikit. Nah mungkin waktu kita melakukan analisa perhitungan dengan ideal. Nah, kemudian supaya mendekati dengan yang sungguhnya bisa dilakukan pendekatan kedua, pendekatan ketiga. Nah, ini adalah cara-cara untuk nanti menganalisa suatu rangkaian. Nah, berikutnya mengenai sumber tegangan. Jadi tadi sudah disebutkan sumber tegangan itu dengan pendekatan pertama kita anggap sumber tegangan itu ideal. Jadi sumber tegangan ideal itu sebetulnya hanyalah teoritis. Ya. Jadi tidak boleh dihubung singkat sumber tegangan itu. Ya. Karena kalau dihubung singkat nanti kan berarti akan menghasilkan arus yang tak berhingga. Padahal tidak ada sesuatu sumber tegangan yang bisa menghasilkan arus tak berhingga. Jadi kalau resistansi beban itu mendekati 0, itu artinya kita hubung singkat, maka arus akan mendekati tak hingga. Nah, sementara tidak ada sumber tegangan yang dapat menyediakan arus mendekati tak berhingga karena selalu nanti ada hambatan dalam pada sumber tegangan tadi. Nah, maka ini pendekatan ideal itu kita menganggap tidak ada tidak ada hambatan dalam. Nah, jadi misalkan ini secara rangkaian ya kita punya sumber tegangan ini besarnya adalah 10 volt, voltage source ya 10 volt. Kemudian kalau kita ukur ya pada titik-titik beban ini kita beri beban RL, bisa saja beban RL ini mungkin hambatan, mungkin lampu dan seterusnya ya kalau kita ukur ini ukurannya
Ini resistor, ya variabel resistor yang 1 ohm sampai dengan 1 mega ohm. Nah, misalkan kita buat RL-nya atau bebannya ini 1 mega ohm, ini bisa terbaca 10 volt. Jadi sama dengan yang tertera pada spesifikasi dari sumber tekanan tadi, itu juga 10 volt. Jadi ini sama gitu ya. Tapi bisa jadi nanti kalau kita turunkan, kita kecilkan tegangan hambatannya, ya nanti arusnya semakin besar, kemungkinan nanti bisa aja nilai yang terukur bisa lebih kecil. Nah, berarti sudah mulai muncul suatu faktor baru di dalam tekanan ini. Jadi selama ini masih stabil, sama dengan kemampuan dari sumber tekanan itu, maka ini kita bisa perlakukan sumber tekanan ini sebagai sumber tekanan ideal. Jadi sumber tekanan ideal ini bisa kita katakan adalah selama bebannya itu, selama bebannya itu memenuhi kriteria, dia maka akan tetap tidak akan turun tegangannya. Ini berapapun. Jadi ini kalau ideal berarti berapapun nilai hambatannya akan tetap ideal. Jadi tegangannya tidak akan turun. Ini adalah sumber tegangan ideal. Nah, pendekatan yang kedua, jadi sesuai dengan tadi bagaimana kita menganalisa, maka ada 3 pendekatan. Yang pendekatan pertama itu ideal, pendekatan yang kedua adalah phase approximation. Ini kita masukkan hambatan dalam di dalam sumber tekanan tadi. Ya, ada hambatan dalam ya. Jadi dengan pendekatan yang kedua, yaitu kita masukkan ada hambatan dalam ini ya. Ada RS ya. Ada R internal, ada R hambatan dalam ya. Nah, maka bisa jadi ini kalau kita turunkan tegangannya, kita turunkan bebannya ya, dari 1 ohm sampai dengan 1 mega ohm. Ini tadi misalkan tetap ada di 10 volt tadi, ini sampai 100 ohm misalkan ya. Jadi ini kalau hambatan ya, atau beban yang dipasang ya, misalkan kalau ini sumber tegangannya ini aki misalkan ya, kita pasang ini lampu gitu ya, maka tetap dia nyalanya stabil terang gitu ya. Tapi kalau kita nanti pakai lampu yang watt besar gitu, mungkin ya seperti itu contohnya, bisa jadi nanti redup ya. Redup artinya nanti tegangannya menurun ya, tegangannya menurun karena dia untuk watt besar itu perlu arus besar ya, jadi ditarik sehingga nanti tegangannya akan turun. Nah, contohnya ini ya. Ini kalau ini diberi sampai dengan misalkan 1 ohm, ini diturunkan sampai 1 ohm, itu maka tinggal separuhnya. Jadi yang tertera itu 10 volt, tapi diberi hambatan atau beban atau lampu yang ini nilai resistansinya ini 1 ohm, ini tinggal 5 volt ya. Jadi dari 10 tinggal 5. Nah, ini berarti kan separuhnya. Ya, jadi artinya, nah kalau nanti kita lakukan perhitungan, maka kalau dari 10 tinggal 5, berarti seolah-olah ini di sini ada pembagian ya, dibagi menjadi 2, jadi 10 bagi 2. Nah, maka ini lalu berarti secara hukum sambungan resistor ini berarti di dalamnya ada resistor yang besarnya sama dengan beban ya. Lalu bebannya 1 ohm kok tinggal 5 volt, berarti ini ada hambatan dalam juga yang besarnya 1 ohm ya. Karena nanti tegangan di sini itu adalah pembagian dari 1 dibagi 1 plus 1, jadi setengah ya. Jadi 1 yaitu bebannya ini dibagi 1 plus 1 dibagi 2. Jadi
setengah kali 10. Betul. Jadi ini kita bisa simpulkan, ternyata ini kalau kita beri beban 1 ohm itu tinggal 5 volt, berarti di dalamnya ini ada hambatan dalam sendiri yang muncul akibat ini ditarik arus besar ya. Jadi kalau arus kecil mungkin ini tidak terasa, tidak nampak, tapi kalau ditarik arus besar maka akan muncul, sehingga muncul hambatan dalam yang menyebabkan tegangannya di sini juga akan menjadi turun. Nah, ini ada istilah selama sumber tegangan ini atau nanti bisa sumber arus itu stabil ya, ditarik atau dipakai selama tegangan yang disediakan itu sesuai dengan kriteria atau kemampuan dari sumber tegangan itu, maka ini namanya ini stiff region ya, daerah kaku kalau terjemahnya, tapi ini kalau kita terjemahkan bebas ini daerah stabil, daerah yang sesuai dengan kapasitas dari sumber tegangan itu, ini stiff region. Maka stiff region dari sumber tegangan ini akan stabil kalau tegangannya ini kalau hambatannya ini mulai dari 100 ohm. Jadi kalau hambatan dalamnya itu 1 ohm, maka kalau kita beri beban 100 ohm, nanti tegangan di sini itu nanti besarnya 100 dibagi 100 tambah 1. Jadi 100 dibagi 100 tambah 1 itu kan mendekati 1. Jadi sehingga ini bisa kita abaikan. 100 dibagi 100 per 1. Jadi 100 dibagi 101. Nah, itu kan sangat kecil. 1 dibanding 100 sangat kecil. Jadi ini masih kita bisa katakan bahwa mulai dari nilai 100 ohm ini dia adalah daerah yang stabil ya. Kalau kurang dari itu, misalkan nanti kita pasangnya 50 ohm, nah itu 50 dibagi 50 plus 1 ya, itu nanti maka bentuknya ini seperti ini ya, sehingga nanti sampai dengan misalkan 10 ohm, nah 10 plus 1 berarti 10 plus 11 gitu ya, nanti sampai dengan 5 plus 6 ya, akhirnya nanti 4 per 5 dan seterusnya. Nah, itu kan semakin kecil di sini ya, semakin, maka bentuknya seperti ini. Nah, ini namanya stiff region ya. Jadi daerah yang stabil, daerah yang konstan ya, daerah konstan. Ini sumber tegangan ya. Jadi sumber tegangan, pendekatan pertama itu ideal, pendekatan kedua itu ada hambatannya. Jadi untuk tegangan 10 volt ini ketika RL sama dengan RS, maka M1 terbaca 5 volt ini. Jadi pada meter ini terbaca, ini berarti M1 ini I kali RL ya, ketemunya 5 volt. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Oke ya. Ini namanya tadi stiff region ya. Jadi ini stiff voltage source. Nah, ini lalu dibuat suatu kriteria. Jadi kriteria untuk stiff voltage source itu jika RS ya, jauh lebih kecil dari 0,01 RL. Jadi artinya ini tadi adalah lebih kecil dari 1 per 100 ya. Jadi lebih kecil dari 1% kan gitu ya. Jadi ini RS-nya itu 1, itu maka RL-nya ini harus lebih besar ya. Lebih besarnya itu 100 kalinya gitu ya. Jadi atau RL minimum itu 100 RS gitu ya. Ini dipakai sebagai satu patokan nanti untuk analisa, untuk mengetahui bahwa sumber tegangan itu dalam kondisi stiff atau nanti juga sumber arus, ini RL-nya harus minimal atau paling kecil itu sama dengan 100 RS. Oke, yang kedua sumber arus ya. Jadi sumber arus tidak boleh dibiarkan dalam keadaan rangkaian terbuka. Jadi kalau sumber tegangan tidak boleh di hubung pendek, kalau sumber arus
itu tidak boleh di open ya, karena kalau open berarti tidak ada arusnya yang lewat gitu ya. Berarus berarti harus ada terhubung, kebalikan ya. Nah, seperti hanya sumber tegangan, maka sumber arus ideal itu juga hanya teoritis. Ketika resistensi beban mendekati tak berhingga, maka tegangan mendekati tak hingga juga. Nah, sementara tidak ada sumber arus yang dapat menyediakan tegangan mendekati tak berhingga karena selalu ada hambatan dalam tadi ya. Jadi pada sumber arus juga seperti itu. Ya, jadi ini sehingga ini sumber arus tadi kalau kita melakukan pendekatan ideal maka ini tidak ada hambatan dalam. Tapi kalau kita hubung singkat nanti maka ada hambatan dalamnya. Maka ini juga sebagai kalau diukur dengan ampere meter ini, kalau voltmeter tadi paralel dengan beban, kalau ampere meter ini seri dengan beban ya, supaya ini bisa mengukur arus yang lewat. Ya, jadi ini yang lewat nanti adalah IL ya, arus beban. Nah, demikian juga ini akan bisa stabil kalau dia dalam daerah stiff region tadi. Ya. Jadi kalau RL-nya nanti semakin besar ini ya, jadi kebalikan ya, kebalikan dari tegangan, sumber tegangan. Ini kalau sumber arus ini maka RL ini kebalikan tadi dari sumber tegangan. Ini misalkan sumber arus ini memiliki hambatan dalam 1 mega ohm, 1 mega. Ini maka RL ya, RL itu nanti lebih kecil minimal itu sama itu maksimal kalau ini ya. Maksimal adalah 0,01. Jadi dari 1 mega itu 10 kilo ya. Itu 0,01 itu maksimal. Kalau tadi minimal ya. Kalau hambatan dalam pada sumber tegangan itu minimal, kalau ini maksimal. Kalau pada sumber arus ini maksimal. Oke, jadi perhitungannya seperti hanya tadi pada sumber tegangan. Ini stiff region untuk sumber arus. Ya. Jadi ini di 0,01 RS. Ini resistenya ini maksimal ya, sama dengan 0,01 RS. Kalau lebih dari ini, dari tadi contohnya tadi kan RS-nya adalah 1 mega ya. Kalau maksimal adalah 10 kilo, 0,01 RS-nya 10 kilo. Kalau lebih dari itu maka nanti arusnya akan mulai turun, sudah melebihi dari stiff region. Nah, sumber arus diberi simbol, ini ada garis, kemudian ada panahnya, ini IS ya. Current source ya, yes. Nah, ini pendekatan ideal. Ideal tanpa ada hambatan dalam. Maka ini pendekatan dengan pendekatan kedua, ini ada hambatan dalam RS. Kalau sumber tegangan itu hambatan dalam itu seri dengan tegangannya, kalau sumber arus maka hambatan dalam ini paralel ya dengan sumber arusnya. Ini adalah sumber arus ya. Jadi ada sumber tegangan, ada sumber arus. Jadi sebenarnya perlakuannya selalu berkebalikan gitu ya. Jadi stiff current untuk sumber arus, untuk current source ini minimum. RL-nya minimum adalah 0,01 RS. Jadi RL-nya maksimum itu 100 RL. Maksimum RS-nya 100 RL. Maksimum ya. Maka RL-nya minimum itu 0,01 RS. Oke, jadi ada properti dari sumber tegangan dan sumber arus. Ini secara ringkasan.
Jadi memiliki kalau sumber tegangan ini RS-nya atau hambatan dalamnya biasanya rendah. Untuk yang sumber arus hambatan dalamnya tinggi. Kemudian beban yang boleh dipasang atau disambungkan ke sumber tegangan itu lebih besar dari 100 RS. Sedangkan kalau dipasang pada sumber arus ini harus lebih kecil dari 0,01 RS. Ya, kebalikannya. Kemudian tegangan pada beban ini konstan. Sedangkan untuk sumber arus yang nanti ada bebannya, maka arus pada beban itu tergantung pada nilai RL. Sebaliknya arus pada sumber tegangan itu tergantung pada RL. Kalau pada sumber arus maka nilai arusnya konstan karena ini sumber arus konstan. Sumber tegangan konstan. Ya, ini adalah beberapa sifat dasar dari sumber tegangan dan sumber arus. Oke, yang terakhir adalah untuk menganalisa rangkaian yang kompleks menjadi bisa dianalisa dengan mudah, maka diperlukan satu alat atau tools tertentu yang ini diberikan oleh Thevenin dan Norton yang dikenal dengan teorema Thevenin dan teorema Norton. Yang pertama teorema Thevenin dulu. Jadi ada namanya tegangan Thevenin yang didefinisikan sebagai tegangan terminal beban pada saat RL dalam keadaan rangkaian terbuka. Jadi kalau ada suatu rangkaian kemudian ada bebannya RL, kemudian kalau RL dilepas, maka kalau diukur tegangannya di titik-titik yang lepas tadi, maka itu namanya tegangan Thevenin. Jadi disimbolkan dengan VTH, voltage Thevenin, itu adalah sama dengan voltage open circuit. Jadi kalau rangkaiannya pada beban dibuka. Nah, maka tadi seperti hanya sumber tegangan tadi, maka punya suatu resistansi tertentu. Maka resistansi Thevenin itu didefinisikan sebagai resistansi antara kedua terminal beban ketika semua sumber direduksi menjadi 0 dan RL dalam keadaan terbuka. Jadi RL-nya dibuka, kemudian diukur nilai resistansinya antara dua titik itu maka sederhananya itu adalah resistansi Thevenin RTH. Jadi disimbolkan RTH ini adalah R resistansi pada open circuit. Nah, ini gambarannya seperti ini. Jadi kalau kita punya satu rangkaian yang mungkin kompleks atau rumit, rangkaian apa saja di sini isinya bisa ada komponen aktif, komponen pasif ya. Kemudian kalau kita ingin tahu berapa tegangan di titik AB ini, maka ini kita lepas. Maka di sini terukur nilainya namanya tegangan Thevenin atau VTH. Jadi RL dilepas. Nah, kemudian kalau dihitung atau diukur nilai hambatannya antara titik AB ini, maka kita mendapatkan namanya tegangan Thevenin atau RTH. Nah, jadi ini seolah-olah bisa dianalogikan seperti sumber tegangan baru yang berisi sumber tegangan dengan besarnya VTH dan dengan hambatan seri RTH. Ini kan identik dengan sumber tegangan tadi ya, sumber tegangan yang pendekatan kedua itu ada hambatan dalam. Maka kalau ini kita punya sesuatu rangkaian tertentu, ini maka bisa diukur tegangannya. Nah, itu sebenarnya tegangan padanan atau tegangan yang ekuivalen dengan sumber tegangan yang besarnya VTH. Kalau kita ukur resistansinya berapa, ini ada dilepas, maka itu adalah tahanan atau hambatan yang ada di dalam. Maka itu hambatan dalam dari sama atau setara dengan hambatan dalam dari tegangan tadi, yaitu hambatan dalam tegangan namanya RTH. Ini
sangat berguna nanti untuk analisa rangkaian menggunakan teorema Thevenin. Ya, contohnya ini untuk contohnya ini ada suatu rangkaian seperti ini. Contohnya ini ya rangkaian ada sumber tegangannya 72 volt, kemudian di sini ada resistor yang disambung, ada seri paralel, kemudian ini ada beban yang mau dipakai, misalkan lampu, ya gampangnya gitu. Contoh aplikasinya ini lampu yang dirangkai-rangkai, kemudian dikasih tahanan tertentu supaya ini nilainya tertentu. Katakanlah contohnya ini tegangannya 72 volt, padahal ini lampunya butuhnya tegangannya maksimal 12 volt, kan nggak bisa kalau langsung ditaruh di sini nanti terbakar ya. Maka ini dirangkai hambatan tertentu sehingga di sini nanti misalkan ini titik AB nanti menjadi 12 volt ya. Nah, tapi ini perlu dihitung ya. Bagaimana caranya? Dilepas ya. Kemudian sumber sumber tegangannya ini kita short ya, sumber-sumber yang ada kita short ya. Maka ini akan mendapatkan RTH. Nah, VTH-nya bagaimana? Nah, jadi kalau ini kita lepas, kita bisa hitung tegangan titik AB ini ya. Tegangan titik AB berapa ya. Jadi V sama dengan I yang mengalir ke R1 ini ya, ke R1, kemudian mengalir ke R2 ya. Karena ini terbuka, meskipun ada R3 4 kilo, kalau terbuka berarti arusnya tidak mengalir ke sini ya. Jadi arusnya itu akan mengalirnya dari R1 terus R2 terus ke sumber tegangan ini. Jadi ini sehingga I yang dihitung itu adalah R1 kemudian R2. Itu kan sama ya. Jadi karena tidak ada pencabangan, karena ini open ya, karena open maka arus yang lewat AB tidak ada. Maka ini ke sini. Nah, sehingga kita bisa hitung ya, ketemu arus yang mengalir itu 8 mA. Kalau dihitung ketemunya 8 mA. Nah, karena arusnya itu 8 mA, maka tegangan di TAB berapa? Ya, sekali lagi karena yang mengalir di 4 kilo ini tidak ada, ini kita anggap 0 kan itu ya. Jadi titik A bisa dia tarik ke sini, ke titik ini kan titik A gitu ya. Sehingga tegangan AB itu sama dengan tegangan, kalau saya namakan ini A aksen, maka aksen B. Ya. Jadi ya berarti IR2, ya ini saja. Ya. Berarti IR2. Nah, maka berapa? Ketemunya adalah 24 volt. Ya. Jadi IR2-nya di sini adalah, sehingga yang terasa di titik AB ini kalau diukur itu tegangannya 24 volt. Nah, kemudian berapa hambatan dalamnya atau hambatan RTH-nya? Ini sumber tegangannya di short ya, disambung, kemudian dihitung. Ini adalah rangkaian seri paralel ya. Jadi ini 4 kilo kemudian di seri dengan 6 kilo yang paralel dengan 3 kilo. Nah, maka ketemunya itu 6 kilo. Ini kalau dihitung ketemunya 6 kilo. Nah, maka inilah ada VTH-nya 24 volt, kemudian RTH 6 kilo. Sehingga rangkaian yang kompleks ini itu bisa digambarkan setara dengan rangkaian yang sumber tegangannya 24 volt. Ya. Kemudian ada hambatan dalam 6 kilo ohm. Ini 6 kilo ohm. Nah, ini maka ini RL. Nah, ini namanya rangkaian ekivalen Thevenin yang menggunakan teorema Thevenin tadi. Kita bisa menyederhanakan rangkaian yang kompleks untuk dilakukan analisa ya. Jadi ini mungkin nanti kalau rangkaiannya kompleks kita bisa ngambil dua titik tertentu, yang ke sebelah kanan kita anggap RL, maka nanti kita lepas RL, kita hitung yang sebelah kiri. Nah, kalau sudah nanti bisa bertahap seperti itu. Nah, inilah kegunaan dari teorema Thevenin. Yang berikutnya adalah teorema Norton. Ya, ini sebenarnya kebalikan. Kalau
dari Thevenin itu dari sisi tegangan, ini dari sisi arus ya. Jadi resistansi Norton adalah resistansi yang terukur antara kedua terminal beban ketika semua sumber direduksi menjadi 0 dan RL dalam keadaan rantingan terbuka. Jadi hampir serupa, tapi yang diukur arusnya ya. Yang diukur arusnya ya. Jadi ini kan rangkaian yang kompleks tadi, kemudian kita buka RL-nya, kemudian kita ukur arusnya di titik AB. Maka ini namanya nanti adalah arus Norton ya. Sedangkan hambatan dalamnya dari sumber arus tadi, jadi kan akan berfungsi sebagai sumber arus baru, maka namanya RN. Jadi IN ini arus Nortonnya, kemudian N ini resistor Nortonnya. Ya. Ini serupa ya, tapi dari sumber arus. Ya, arus. Nah, jadi sebetulnya karena itu bolak-balik, maka bisa dilakukan konversi antara keduanya. Bisa Thevenin ke Norton atau Norton ke Thevenin. Jadi konversinya bisa dilakukan. Ya. Jadi kalau ini dari Thevenin ya mau dijadikan rangkaian ekuivalen dalam bentuk Norton, maka ini menjadi IN RN, di mana IN-nya adalah VTH per RTH. VTH per RTH itu arusnya, dan tahanan dalam RTH-nya ya sama dengan tahanan dalam Nortonnya sama. Ya. Ya, sebaliknya kalau nanti dianalisa dari sisi Nortonnya, kemudian mau dibuat Thevenin-nya juga bisa. Jadi ini maka kebalikannya ya. Jadi VTH itu IN kali RN. Ini kan ini kali ini ya, itu menjadi tegangan ya. IR kan itu ya, V sama dengan IR. Kemudian RTH-nya ini sama dengan RN. Nah ini, jadi ini adalah tools atau alat untuk analisa rangkaian yang complicated, yang rumit, menjadi nanti bisa dianalisa lebih mudah. Oke, jadi untuk mencari properti dari Thevenin dan Norton, ini tadi langkah-langkahnya. Untuk Thevenin, pertama beban dibuka, kemudian diukur atau dihitung tegangan di antara dua titik yang terbuka tadi. Itu adalah tegangan Thevenin. Sedangkan kalau Norton, tadi beban dibuka, kemudian diukur arus yang lewat di antara dua titik tadi, maka itu adalah arus Norton. Kemudian apa tadi, untuk menghitung ya, menghitung hambatan dalamnya ini, itu tadi setelah tadi dibuka, maka kalau dikalkulat atau dihitung atau diukur itu namanya tahanan Thevenin. Sedangkan kalau tahanan Thevenin itu seri dengan tegangan Thevenin, kalau arus ya, sumber arus Norton tadi itu paralel ya dengan tahanan dari Norton ya. Oke, ini adalah pengertian-pengertian dasar yang nanti akan digunakan untuk analisa rangkaian di dalam rangkaian elektronika analog ya. Oke, jadi saya kira ini yang bisa kita pelajari untuk yang pertama, yaitu tentang konsep-konsep dasar pengertian mulai dari formula sampai dengan teorema Thevenin dan Norton. Sekian dulu, terima kasih.